Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sera Panjita belajar bersama. Di sini dalam konten kali ini saya ingin menjelaskan yaitu membuat Google Form sekaligus nanti membuat soal berhubung masa COVID-19 ini kita sangat membutuhkan yang namanya membagikan pembelajaran bagi siswa-siswi kita baik soal maupun materi. Jadi kali ini saya menjelaskan mengenai tentang pembuatan itu yaitu Google Form. Oke, yang pertama-tama kita masuk ke Google Chrome. Sebenarnya bukan harus Google Chrome juga, kita bisa juga membuka aplikasi ya seperti Mozilla Firefox. Seperti yang kita lihat kan di layar kita ini. Terlebih dahulu seperti yang saya jelaskan pertama, bahwasannya banyak fungsi daripada Gmail. Maka untuk pembuatan daripada Google Form ini atau Google Formulir, kita membutuhkan yang namanya akun Google atau akun Gmail. Jadi terlebih dahulu kita masuk atau login, yaitu dengan cara tekan Google saja, google.com. Oke, ini di sudut kanan ada login. Ini kita langsung klik aja login. Semalam yang kita buat kemarin di konten-konten sebelumnya, saya membuat yang namanya akun atas nama Rudi Silalahi sebagai contoh. Maka kita login menggunakan yang namanya akun Rudi Silalahi. Tapi kalau kita ingin membuat dari awal nggak apa-apa. Tapi kita menggunakan Rudi Silalahi yang passwordnya semalam adalah Silalahi 1990. Oke, ini kita lihat di sudut sebelah kanan apabila sudah ada tampil gambar ataupun huruf pertama daripada akun Google kita, itu tandanya Gmail kita sudah bekerja pada sistem Google atau artinya kita sudah login. Maka untuk awal pertama, untuk masuk ke pembuatan Google Form, kita harus masuk dulu ke Google Drive. Perhatikan di sini ada yang namanya di samping logo Google kita. Di samping logo Google kita melihat ada seperti ini. Kotak-kotak ada 9 ini. Kita boleh klik di sini. Kita boleh klik di sini. Dia akan muncul seperti ini. Ada akun, telusuri, map dan lain sebagainya. Yang kita pilih adalah akun Google-nya. Ini Google Drive. Sudah. Kemudian kita melihat tampilan Google Drive. Jadi untuk pembuatan daripada Google Formulir, kita boleh memulainya yaitu dengan cara boleh dari baru di sini, kemudian kita memilih yang namanya lainnya. Ini ada Google Formulir, dan kemudian ada juga cara yang selanjutnya yang lain, yaitu kita boleh menekan Google Drive. Di sini ada drive saya, nih bisa dilihat drive saya, kemudian pilih lainnya. Di sini juga sama, Google Formulir dari baru juga tadi. Ini dari baru, kemudian ada lainnya, kemudian klik Google Formulir. Ya, pada Google Formulir ini atau Google Form, kita bisa melihat di sini tampilan awalnya. Jika kita ingin membuat yang namanya soal ataupun formulir pendaftaran, bisa dari Google Form. Yang terlebih dahulu kita buat di sini adalah judul daripada Google Form ini tadi. Jika kita ingin membuat soal,
Maka kita buat di sini judulnya adalah soal, terserah kita sih. Sini saya buat contoh adalah soal KKPI. Deskripsi formulir terserah kita, yang pasti adalah deskripsi atau perkembangannya bisa kita buat, kerjakan dengan baik juga bisa. Kerjakan soal ini dengan baik dan benar, atau bisa saja isilah sesuai yang diinginkan. Oke, kemudian di sini rencana saya adalah membuat dua lembaran kerja. Sudah ada dua bagian. Yang pertama saya ingin membuat, yaitu lembaran pertamanya adalah data siswanya dulu, baru nanti soalnya. Karena biasanya kalau kita ujian itu pasti kita meminta data siswa dulu, baru ujian. Saya kemudian buat yang pertama, yaitu pertanyaan tanpa judul. Di sini adalah saya ingin membuat data siswa dulu. Saya minta adalah di sini nama siswa. Pada opsi di sini kita buat jawaban singkat. Karena kalau nama pasti diketik dengan nama siswa tersebut. Kalau kita pilihan berganda, nggak mungkin nama siswa pakai pilihan berganda. Kemudian drop down juga nggak, karena kita nggak menyebutkan nama-nama siswanya di dalam. Kemudian kotak centang ini adalah memilih salah satu, kita kan nggak ada sebutkan nama-nama siswa di dalam. Oke, ini nama siswa. Selanjutnya jika kita ingin menambah di bawah, kita bisa juga mengklik duplikasi, bisa juga di sini tambahkan pertanyaan. Oke, sudah. Nama siswa ini saya harap adalah wajib diisi. Tolong kita centang ini wajib diisi. Karena nanti kalau tidak dibuat wajib diisi, jika siswa tidak mengisi nama siswanya, dia bisa lanjut. Oke, lanjut. Kita tambahi soal selanjutnya. Biasanya setelah nama siswa kita buat dia adalah kelas atau jurusan dulu. Jurusan bisa. Jurusan kita bisa pilihan berganda bisa, tapi saya rasa kalau kita di sekolah nggak jauh-jauh, kita pilih drop down bisa juga. Drop down ini kita pilih di sini, contohnya di sekolah kita ada jurusan teknik komputer dan jaringan. Sudah, tambahkan opsi mungkin saja otomotif. Kalau jika ada lagi tambahkan akuntansi. Sudah, ini juga wajib diisi biar supaya siswa tetap mengisi. Karena kalau tidak diisi nanti dia nggak akan bisa lanjut. Oke, kita tambah. Kemudian sini biasanya adalah kita buat pertanyaannya setelah jurusan adalah kelas. Udah kita buat jawaban singkat saja. Kita bisa buat juga kalau kita lebih detail lagi, bisa aja kita buat juga tadi drop down. Kita isi semua nama kelas yang ada di sekolah kita. Kemudian ini juga ya wajib diisi. Kemudian ayo kita tambah. Kemudian kita bisa saja buat kelas. Setelah kelas kita buat saja, terserah, bisa nambah bisa nggak ditambah juga. Tempat tanggal lahir ya kita pilih jawaban singkat saja. Sudah, atau bisa langsung. Nah, ini tempat tanggal lahir kita pilih langsung tanggal. Maka di sini nanti mereka akan mengisi sesuai dengan sistem kalender. Nah, ini lebih bagus. Oke, wajib diisi. Sudah. Setelah itu, setelah data siswa, kalau kita ingin menambah yang namanya password atau bahasa bekennya sekarang itu token, kita bisa membuat yaitu bagian yang baru. Kita buat bagian yang baru. Ini bagian yang kedua. Tadi bagian yang pertama ada bagian soal, kita ganti juga nggak apa-apa di sini, data siswa. Jadi kita buat isilah data
yang benar. Yang kedua, di sini kita buat adalah token. Token adalah masukkan token yang benar. Kita buat, setelah token kita pilih yaitu tambahkan pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, kita buat aja contohnya di sini token. Pertanyaannya mah kita pilih di sini adalah jawaban singkat. Sudah, masukkan taruh kode token. Oke, jawaban singkat kita pilih di sini teks. Sudah. Kenapa teks? Karena kita rencana membikinnya tokennya A, B, C 1, 2, 3. Kalau kita ingin bikin angka semua, kita bisa pilih angka saja. Tapi kalau kita ingin padukan angka dengan huruf, kita pilih aja teks. Kita buat di sini tokennya A, B, C 1, 2, 3. Teks kesalahan. Ini teks kesalahan adalah kata-kata peringatan yang muncul jika siswa tersebut salah memasukkan token. Kita buat di sini token yang Anda masukkan salah. Nah, ini yang sangat perlu, wajib diisi. Jadi kalau tidak diisi, nanti siswa tersebut tidak bisa melanjutkan. Kalau ini tidak kita checklist, nanti siswa tersebut nggak ngisi token juga dia bisa lanjut. Oke. Setelah data siswa, yang kedua ada bagian token, dan yang selanjutnya bagian yang ketiga adalah soal. Nah, di sini deskripsinya, isilah soal di bawah ini dengan baik dan benar. Kita masuk soal yang pertama. Untuk contoh ini paling kita buat soalnya cuma 2. Soal yang pertama kita contohkan adalah di bawah ini yang termasuk hardware adalah contoh. Kita pilihan berganda, yang A-nya kita pilih hardware, contohnya hard disk. Mungkin tambah yang lainnya kita taruh di sini sound card. Sound card. Yang ketiga LAN card. Yang keempat di sini kita buat adalah mungkin saja apa lagi, saya kurang paham komputer ini. Oke, kita buat di sini bisa saja motherboard. Oke, dan satu lagi kita buat di sini adalah MS Word. Sudah? Kemudian untuk lebih dipahami, kita harus menceklis yang namanya wajib diisi. Dan kemudian ada tanda titik 3 di sini. Ini harus kita isi. Perhatikan. Di sini ada deskripsi, ada buka bagian berdasarkan jawaban, ada acak urutan opsi. Jadi kita pilih di sini acak urutan opsi. Ya, supaya apa? Supaya setiap siswa nanti setiap nomor soal itu opsinya beda-beda. Artinya yang di sini A, B, C, D, E ini akan berubah-berubah. Jadi siswa tersebut untuk mengurangi yang namanya mengurangi contek-mencontek lah begitu ya. Sudah? Oke, jika ini sudah, kemudian kita memilih untuk menambah soal kembali. Kita tambah soal. Soal yang kedua adalah di bawah ini yang tidak termasuk perangkat input adalah
Contohnya di sini keyboard, ya. B-nya kita pilih di sini mouse, C-nya kita pilih di sini printer, dan di sini kita pilih yang namanya satu lagi adalah contoh motherboard, dan yang lainnya lagi di sini kita buat adalah mikrofon. Sudah. Ini ada dua soal pilihan berganda. Di sini ada soal nomor 1 dan di sini ada soal nomor 2. Jadi kita perlu juga kita klik di sini ya. Setiap soal itu kita pastikan sudah wajib diisi, karena kalau nggak dibuat wajib diisi nanti siswanya bisa melewati atau udahlah nggak usah dikerjakan, seperti itu. Jadi itu kita harus lebih teliti lagi. Oke. Ya, selanjutnya kawan-kawan, teman-teman sekalian juga ataupun ya semua yang melihat video ini. Oke. Untuk diperhatikan juga perlu jika kita ingin membuat yaitu skor ataupun nilai per soalnya dan kunci jawabannya, tapi kunci jawabannya itu adalah intinya siswa tersebut mengerjakan, kita langsung bisa menilai mereka. Itu coba perhatikan di sini bapak-bapak, kawan-kawan dan sekalian, sahabat-sahabat saya yang setia bersama Sir Erwin Official. Di sini ada setelan, kita klik sekali lagi, saya ulangi di sini. Di sini ada setelan, kemudian di sini ada yang umum. Ini perlu kita ketahui. Di sini yang perlu kita checklist, kumpulkan alamat email supaya kita bisa lihat email siapa saja yang masuk. Dan kemudian batasi ke satu tanggapan. Artinya adalah siswa tersebut hanya bisa masuk sekali dalam soal tersebut. Kalau kita mau boleh dia 2 kali masuk dengan email yang satu tapi berulang-ulang, ini nanti jumlah siswa 30 yang masuk 70. Kita yang bingung nanti ya. Kita checklist saja, dan kemudian di presentasi tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Kita acak urutan pertanyaan supaya setiap nomor 1, 2, 3 sampai nomor 40 soal itu di setiap siswa beda-beda. Ada yang nomor 1-nya jadi nomor 3 dan lain sebagainya. Kemudian ada tampilkan status progres, enggak masalah biar kita tahu siswa tersebut mengerjakan nomor berapa saja sampai berapa mereka kerjakan. Oke, dan selanjutnya di sini ada pesan konfirmasi. Pesan konfirmasi kita buat jika siswa sudah selesai, mereka nanti akan menerima pesan dari kita. Terima kasih Anda telah mengerjakan soal dan jawaban Anda sedang diproses. Sudah? Kemudian di kuis. Ini yang perlu kawan-kawan sekalian. Ini di kuis di sini biar supaya kita bisa membuat nilai atau skor setiap soal, dan nanti seluruh soal tersebut dengan jumlah yang kita inginkan. Contoh kalau biasanya jumlah seluruh yang benar adalah 100, berarti kalau 5 soal 20 nilai poin per soal, atau bisa beda-beda, yang pasti jumlahnya 100. Ini kita harus jadikan ini sebagai kuis. Rilis nilai nanti setelah peninjauan manual, bisa juga segera setelah setiap pengiriman. Artinya apa? Setiap siswa mengirimkan soal, mereka langsung bisa. Oke. Selanjutnya di sini ada responden dapat melihat. Yang pertama ada pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar. Jadi kita nggak perlu tampilkan jawaban yang benar sama mereka. Pertanyaan tak terjawab juga nggak perlu. Kita hanya perlu tampilkan nilai poin. Itu pun kalau perlu. Kalau nggak perlu, kita nggak perlu tampilkan sama mereka nilai poin. Lalu simpan. Dan kita lihat
di soal kita. Ini contoh kita pilih nih nomor pertama tadi. Di sini sudah muncul kunci jawaban 0 poin. Sudah, kita klik kunci jawaban. Kita pilih kunci jawabannya. Contohnya nomor 1 di sini saya buat E jawabannya. Poinnya saya buat karena soalnya cuma 2, saya buat poin yang nomor 1 poinnya 50. Selesai. Kemudian di nomor 2 juga saya buat di sini kunci jawabannya saya buat contohnya adalah printer. Saya buat juga satu soal ini poinnya 50. Lalu selesai. Oke, tadi kita sudah mengetahui yaitu membuat Google Form, dan selanjutnya adalah di Google Form ini bisa membuat formulir pendaftaran, bisa juga membuat soal. Saya rasa dengan membuat soal ini kita sudah bisa membuat Google formulir atau formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran itu lebih simpel lagi, yaitu cukup memiliki bagian pertama saja atau pada data siswa ini. Nah, jadi kalau soal sudah diperpanjang seperti ini, kemudian kalau kita ingin melihat gimana sih hasilnya, kita bisa melihat pratinjau di sini. Di sini ada pratinjau, kita bisa lihat di sini. Sudah, kita klik pratinjau. Nah, seperti inilah kira-kira nanti yang muncul di handphone ataupun di laptop, komputer dan lain sebagainya. Jadi siswa bisa mengerjakan di mana saja, yang penting perangkat tersebut terhubung dengan internet. Sudah, kita tutup. Kemudian yang selanjutnya, jika di sini kita ingin sudah selesai dan kita ingin mengirim atau mengambil daripada bagaimana siswa kita bisa mengerjakan soal ini, nanti kita bekerja di tombol kirimnya. Tapi sebelumnya perlu saya jelaskan bahwasannya Google Drive atau Google Formulir ini enggak seperti aplikasi lainnya yang bisa dikatakan offline. Kalau Microsoft Word, kalau kita ngetik sikit-sikit kita save, sikit-sikit kita save biar enggak hilang. Kalau di Google Form ini dia otomatis ya, semua perubahan disimpan di drive. Artinya apa? Sistem sudah bekerja, walaupun kita nggak nge-save, dia sudah save otomatis, jadi jangan takut. Sudah, selanjutnya kita ingin coba soal ini sudah bisa bekerja apa belum, contoh ya kan. Kita lihat pratinjau. Di sini kita lihat berikutnya. Pada bagian pertama, lihat halaman 1 dari 3, kita tadi buat 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua token, bagian ketiga soal. Bagian pertama, isilah data yang benar wajib gitu ya. Sudah, alamat email saya buat contohnya ini, dan kemudian di sini ada tempat tanggal lahir. Wah, sebentar, kenapa tidak ada nama? Apakah tadi terhapus? Ini nama siswa. Alamat email, tempat tanggal lahir saya buat saja tahun 2000 atau tahun 99 bulan Januari tanggal 4. Jurusannya yang saya pilih adalah teknik komputer dan jaringan. Kemudian namanya adalah kita buat saja Erwin Simanjuntak. Kelasnya saya ketik manual, kelas 11 tes TKJ C. Nah, dia harus lanjut. Oke, berikutnya. Lalu token. Tadi token, coba kalau kita ketik salah. A12. Kita buat ABC1. Berikutnya. Token yang Anda masukkan salah. Itu tadi pesan yang kita buat. Yang benar token 123. Coba kita berikutnya. Oke, maka siswa tadi sudah masuk ke soal. Sudah, isilah soal-soal baik dan benar. Sudah, di sini ada. Kita coba menjawab nomor 1. Tadi jawabannya kalau nggak salah nomor 1 jawabannya Microsoft Word ya, Microsoft Word.
dia berubah, tidak sesuai dengan soal. Dia tidak sesuai dengan soal karena tadi kita buat adalah acak. Kemudian di bawah ini yang termasuk peringkat input tadi, kalau nggak salah yang saya ingat jawabannya printer. Kita salahkan, contohnya mouse. Oke, sudah. Lalu kita kirim. Terima kasih Anda telah mengerjakan soal dan jawaban Anda sedang diproses. Ini kawan-kawan jangan lupa. Tadi kan kita sudah ketik ini, yaitu di pengaturan ini. Di pengaturan kita sudah ketik itu tadi. Terima kasih. Ini dia. Terima kasih Anda telah jawaban. Jadi kalau ini kita isi sesuai dengan apa yang kita ingin kasih pesan sama mereka, maka itulah yang akan muncul di sini. Oke, baik. Data siswa katanya sudah selesai. Kita lihat apakah di mana kita bisa melihat nilai siswa tersebut. Kita kan gurunya, jadi kita bisa melihat. Kita buka lagi Google Formulir yang aslinya ini tadi. Di sini kita buat ada, kita lihat ada respon ya, respon kita lihat. Di sini ada satu orang yang sudah menanggapi atau sudah mengerjakan. Kita lihat siapakah dia. Ini dia emailnya erwinsimanjuntak187, nilainya 50, skor tidak diliris. Nanti itu kita kalau mau diliris, rilis. Ini kenapa? Ini terserah kita, mau kita rilis atau enggak terserah kita, yang pasti guru udah lihat. Nih, lihat siapa nama anak tersebut, ada di sini semua. Ini namanya, nama siswa Erwin Simanjuntak. Terus kalau siswanya sudah mengerjakan satu kelas semuanya, kita ingin ngeprint, bagaimana cara ngeprintnya? Kan begitu. Kita bisa mengeprintnya dari sini atau kita lihat datanya dulu yaitu perhatikan di sini ada spreadsheet atau Microsoft Excel, bisa ya. Atau bisa juga langsung download di sini, download tanggapan CSF, atau bisa langsung cetak semua tanggapan. Tapi biasanya kita download dulu baru kita cetak. Kalau di rumah kita tidak ada cetakan, kalau ada bisa langsung saja cetak. Atau kita ingin melihat di tampilan Microsoft Excel. Ini ada Microsoft Excel Google. Di sini ada alamatnya, di sini ada skornya, di sini ada nama saya, di sini ada semua tempat tanggal lahir, kode token. Mana yang menurut kita penting, itu yang kita ingin simpan. Bisa kita ingin hapus yang lainnya nggak penting-penting. Contoh seperti di bawah ini bisa kita buang, kita bisa buang. Biasanya kita ambil adalah skor, nama siswa, jurusan, kelas, email sebagai ya, biar supaya kita bisa menyimpan data siswa. Dan kemudian jika kita ingin melihat kapan siswa tersebut mengerjakan juga bisa. Jadi mana tahu ada anak-anak itu bohong, semalam Pak saya kerjakan katanya, padahal kita bisa melihat di sini adalah tanggal pengerjaannya kapan. Oke, itu adalah untuk melihat datanya di tampilan Microsoft Excel. Oke, kemudian ini tadi pratinjaunya atau uji cobanya saya tutup saja. Dan selanjutnya kita ingin membagikan soal ini. Kita ingin membagikan soal ini kepada siswa-siswa. Gimana cara membagikannya? Berarti yang kita ambil adalah linknya, supaya kita bisa mengirimkan link tersebut melalui WA, SMS dan lain sebagainya. Kemudian kita klik aja di sini kirim. Sudah? Setelah kita klik kirim, di sini nggak ada ya yang perlu kita otak-atik, yang perlu kita klik di situ. Coba perhatikan, di sini ada gambar tautan ya. Nih, ada tautan. Ini alamat emailnya, alamat linknya. Ini alamat linknya. Ini yang perlu kita bagi, tapi terlalu panjang. Bagaimana cara memperpendeknya? Ini perpendek, maka dia lebih pendek lagi. Bagaimana lebih pendek dan lebih keren? Atau bisa kita buat nanti namanya langsung HTTP. Ini ada di sini soal bahasa Inggris, soal tik Bapak Erwin Simanjuntak, contoh gitu. Itu bisa. Nanti lihat aja cara membuat link, mempersingkat link, mengedit link agar gampang diingat orang. Itu ada nanti cara-caranya di konten selanjutnya. Kemudian setelah itu boleh disalin
atau boleh langsung share ke Facebook, boleh langsung Twitter. Sudah, kalau saya salin saja. Sudah, saya salin, kemudian ini saya tutup, dan ini sudah selesai. Jadi kalau kita ingin membagikan link kita, gampang saja, kita tinggal klik. Yang lainnya, Microsoft dan lain sebagainya, terserahlah di mana mau kita buat, mau kita foto, mau kita apa, cemana terserah. Yang pasti linknya tadi adalah ini. Ini kita bagi. Contoh, kita copy, kita ingin buka, betul nggak dia bisa masuk? Coba buka. Kenapa ini Anda sudah menanggapi? Karena tadi Gmail saya sudah bekerja untuk mengerjakan soal ini. Dan kita tadi sudah buat pengaturan batasi 1 tanggapan. Jadi 1 email itu nggak bisa masuk 2 kali ke soal ini. Itu yang perlu saya jelaskan. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan kepada kawan-kawan sekalian ataupun sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat seluruh Serawin Official, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa supaya kita tetap semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa tekan subscribe, lonceng, dan share video ini, dan kita minta komennya ya jika ada yang ingin dengan video tutorial lainnya. Insyaallah kita akan buat sesuai dengan permintaan para sahabat-sahabat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.